wal asatid, wabil khusus Ustadzuna al-Karim Al-Ustadz Kiai Haji Said Hamidan LC hafidhakumullah fi hayatihim. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi beliau, imam kita, dan istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para mu'takifin mu'takifat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, karena ini merupakan kajian kultum atau apa, Abah? Kuliah terserah antum ya. Oh, berarti bukan 7 menit lagi nih. Insya Allah sanggup 1 jam ya, insya Allah ya. Saya akan mengupas karena ini khatmul Quran, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ashril awakhir min Ramadan. Hadis ini bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kalau sudah disebut Al-Hafidz berarti bukan hanya hafal Quran saja. Kalau di Timur Tengah, istilah Al-Hafidz itu adalah Al-Quran sudah dilalap habis. Tapi beliau hafal sanad dan matan minimal 20.000 hadis sanad dan matannya. Jadi disebut Al-Hafidz. Tapi kalau di Indonesia nggak apa-apa. Hafal Al-Quran 30 juz disebut Al-Hafidz. Untuk memotivasi supaya lebih lagi untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu, rawahu Muslim. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya. Bukan berarti maksud mengencangkan tali pinggangnya dimaknai secara harfiah. Maka seluruh tali-tali pinggang kita, ikat pinggang kita dikencengin. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana Rasulullah untuk memanage pola makan dan tidurnya di 10 hari terakhir. Yang biasanya kalau kita misalnya makan banyak setelah buka puasa, lengkap dengan berbagai macam fasilitas makanan, tapi Rasulullah tidak. Dan ini dimanage ketika 10 hari terakhir. Kenapa? Dikhawatirkan pada saat banyaknya makan yang masuk ke dalam perut kita menjadi ngantuk. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah membiasakan untuk mengurangi makannya. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu. Pada malam 10 terakhir ini Rasulullah membangunkan keluarganya. Ada pesan moral di sini. Setiap kepala rumah tangga tidak boleh egois masuk surga sendirian. Ketika bapak punya tanggung jawab kepada anak istrinya, di 10 hari terakhir bangunkan istrinya, bangunkan putra-putrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha selalu dibangunkan oleh Rasulullah ketika 10 hari terakhir. Kemudian Fatimah Zahra radhiyallahu anha dibangunkan juga. Pertanyaannya, apakah kita sanggup membangunkan istri kita lagi tidur? Kita lebih takut mana, dengan istri atau dengan orang lain? Jujur. Kalau istri lagi tidur, kita bangunkan, kita takut istri marah nggak dikasih lagi. Kan gitu. Nah, maka Rasulullah berani untuk membangunkan. Untuk apa? Yang ketiga, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan, yang pertama yang beliau lakukan adalah qiyamul lail. Maka pada saat qiyamul lail, ada beberapa riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaknakan qiyamul lail adalah salatut tarawih. Karena pada masa Rasulullah jamaatut tarawih memang belum digelorakan. Muncul pada masa Khalifatus Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena ini merupakan kebaikan, maka terus kita lanjutkan jamaatut tarawih. Maka qiyamul lail oleh Rasulullah digalakkan terus, dan juga Rasulullah
tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, pada saat membaca Al-Quran, maka ketika kita dapat memahami Al-Quran itu harus kita jadikan ta'amul bil Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Disinilah harus kita pahami. Pertama yang harus kita lakukan adalah tafahum, memahami isi kandungan Al-Quran. Berapa banyak orang yang saat membeli mushaf Al-Quran, kemudian dia hanya sebatas sebagai pajangan. Seakan-akan dia Islami dengan adanya Al-Quran di lemari-lemari dia. Padahal pada saat dipajang Al-Quran, Al-Quran itu adalah hidup. Al-Quran itu adalah makhluk kalamullah yang pada saat dia hanya sebagai pajangan, maka Al-Quran akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jadi bapak-bapak kalau membeli Al-Quran, apalagi mohon maaf, Al-Quran dijadikan mahar. Hati-hati. Ketika tidak dibaca dan difahami Al-Quran, maka dia akan meminta pertanggungjawaban orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Bahkan ketika kita tidak berinteraksi di dalam kehidupan kita dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 124, 125, 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Saya kalau ingat ayat ini merinding, Pak. Merinding, Pak ya. Ini ayat saya sering takut gitu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa berpaling an dzikri. Para ulama tafsir menjelaskan an dzikri itu, zikr yang dimaksud adalah seperti halnya penafsiran Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, yang menukil dari riwayat hadis Rasulullah bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya yang dimaksud dengan zikri adalah Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka Allah akan berikan dia fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang sempit baginya. Seringkali kita merasakan kita punya harta, tapi hati kita sempit. Hidup kita sempit. Kita punya jabatan tinggi, tapi hati kita sempit. Kehidupan di dunia kita sempit. Bisa jadi itu karena kita berpaling dari Al-Quran. Makanya berapa banyak orang yang berpaling dari Al-Quran, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, maka dia akan Allah berikan kehidupan yang sempit. Bukan hanya sempit kehidupannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan di hari kiamat nanti orang yang berpaling dari Al-Quran, a'ma, dalam keadaan buta. Kemudian orang-orang yang berpaling ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, sedangkan kami di dunia dapat melihat, ya Allah. Bapak saat ini dapat melihat dengan kedua mata. Apa yang Bapak lihat? Keindahan ayat-ayat kauniyah Allah. Tapi ingat pada saat di hari kiamat nanti, ketika kita berpaling dari Al-Quran, maka Allah butakan mata kita. Bukan hanya secara basori saja, penglihatannya saja, tapi Allah butakan kita. Kemudian mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami di dunia dapat melihat, ya Allah? Qala, kemudian Allah berfirman menjawab pertanyaan dari orang yang berpaling di dalam surah Toha ayat 126. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ketika kami hadirkan ayat-ayat kami, bagaimana tentang kita bermuamalah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berjihad,
baik jihadun nafs, baik jihadul amwal, kemudian kita lupakan Al-Quran, fanasitaha, maka engkau seakan-akan melupakan Al-Quran. Engkau tidak peduli dengan Al-Quran, engkau lebih condong dengan gaya-gaya kehidupan duniamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari itu, pada hari kiamat yang kami kumpulkan, tunsa, maka engkau dilupakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan ada 3 unsur dalam Al-Quran. Kandungan ketika kita di dalam kehidupan di alam dunia ini. Yang pertama unsur yang disebut dengan akidah. Hasil dari aqidatul sahihah adalah tauhidullah. Apa itu akidah? Asy-Syaikh Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab Qamusnya Lisanul Arab menjelaskan al-aqidatu lughatan al-irtibat. Akidah itu secara etimologi, secara bahasa adalah ikatan. Maka ketika kita lahir di alam dunia ini, kita diikat dengan siapa? Antara makhluk dengan Khaliqnya. Antara diri kita manusia dengan Allah yang menciptakan diri kita. Itu yang disebut dengan ikatan. Maka tidak akan mungkin seorang manusia kemudian melepaskan ikatan itu dan dia lebih mengikuti ittiba'us syayatin, keinginan-keinginan syaitan. Pada saat ikatan itu terlepas, maka dia akan melalui jalan-jalan kesesatan. Karena akidah unsur yang pertama. Maka selama 13 tahun lamanya ketika Rasulullah SAW di kota suci Mekah, ayat-ayat ketauhidan itu lebih substansi, didengungkan. Ayat-ayat turun berkaitan dengan akidah sahihah, tauhidullah. Selama 13 tahun lamanya dibentuk sebagai seorang mukmin yang sejati. Kemudian Rasulullah hijrah, maka ayat-ayat kauliyah Allah identik dengan muamalah. 10 tahun lamanya. Bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan sampai akidah kita kuat, tapi ternyata muamalah kita tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan di dalam syariat Islam. Contoh, seringkali disadari maupun tidak, kita berinteraksi, mengadakan jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya, ternyata di luar dari ketentuan syariat yang Allah telah gariskan. Kita lebih condong kepada hal-hal yang berbau riba. Kita lebih condong kepada hal-hal yang berbau sifatnya gharar. Kita lebih condong yang berbau hal-hal az-zulmu. Sehingga yang terjadi adalah kita keluar dari rel yang Allah gariskan. Maka dari itu Allah memberikan kita ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena kita tidak mau menerapkan apa yang Allah telah gariskan. Tidak boleh kita melakukan riba, kita lakukan riba. Tidak boleh kita melakukan az-zulmu, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, kita lakukan itu. Ketika kita tidak boleh melakukan gharar, tipuan, dalam bermuamalah kita lakukan itu. Maka ketika kita jauh dari nilai-nilai yang Allah gariskan, disitulah kita akan Allah butakan. Kita akan dijadikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Kemudian dari akidah yang kuat, kemudian syariat yang benar. Syariat yang benar itu adalah manhaj. Manhajur Rasulullah SAW. Apa yang disandarkan oleh Nabi, itulah syariah Islam yang benar. Ma usnida ilan Nabi Muhammad SAW biqaulin aw fi'lin aw taqririn. Itulah yang disandarkan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bersyariat yang benar, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasul. Seringkali kita mengatakan, saya sesuai dengan Rasulullah, tapi kalam kita, ucapan kita seringkali al-kizbu, bohong, dusta. Ini yang menyebabkan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kenapa? Karena kalam lisan kita seringkali kita berdusta, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ini syariat yang harus kita tanamkan yang kuat, yang benar.
yang sebagaimana ma usnida ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akidah yang benar, syariat yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Al-Qur'an berbicara tentang akhlak. Akhlakul karimah menjadikan kita manusia-manusia yang beretika. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, walaupun batasan aurat kita salah satu contoh, baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut, kemudian kita salat hanya menggunakan anduk, kira-kira etis tidak? Etis tidak? Sah secara hukum syar'i. Yang penting menutup antara pusar dan lutut. Kita datang ke Masjid Al-Istiqomah hanya pakai anduk, yang penting menutupi antara pusar dan lutut. Secara syariat sah. Tapi secara akhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Disitulah pentingnya akhlakul karimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagai suri tauladan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia. Bagaimana mereka pada saat segan dengan Rasul, bahkan orang-orang kafir Quraisy walaupun membenci Rasul, tapi mereka rindu dengan Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah menjadi qudwatul hasanah. Jamaah salat sunat tarawih yang berbahagia. Kemudian dari akidah syariah dan akhlak menjadi manusia-manusia yang disebut insanun kamil, manusia yang paripurna. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, ketika kita berpedoman kepada kalamullah, firman-firman Allah, maka Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang akan menjadi tenang hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan itu hanya bagi orang-orang yang memiliki hati yang beriman? Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah turunkan anzalas sakinah, ketenangan. Kenapa negara Indonesia ini enggak tenang? Karena banyak orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Mereka berbicara hanya KTP-nya Islam, tapi muamalahnya muamalah Yahudi, muamalah Nasrani, muamalah Majusi. Ngaku Islam, tapi ternyata mereka sering berdusta, ternyata mereka sering melakukan kebohongan-kebohongan, kezaliman-kezaliman. Siapapun mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan ini hanya kepada fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang memiliki hati yang beriman? Mereka yang ta'amul bil Qur'anil Karim, yang selalu hidupnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Para mu'takifin wa mu'takifat rahimakumullah, tidak ada kata terlambat bagi kita. Saat ini, di akhir Ramadan ini, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Sahabat saya yang sering bertemu hari Jumat yang lalu, Allah panggil. Padahal baru kemarin kita berbincang-bincang. Allah panggil, ternyata itu terakhir kehidupan di alam dunia beliau. Hari Jumat di bulan suci Ramadan tanggal 25. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Untuk apa? Yang pertama, mari sama-sama dawamkan di dalam hati kita untuk mujahadah. Apa itu mujahadah? Kolaborasi antara jihadun nafs dan juga jihadul akli. Jihad dengan jiwa kita. Panggilan jihad, maka harus kita dengungkan. Siapapun dia, apapun profesinya, maka pada saat panggilan jihad, baik bi amwalikum wa anfusikum, kita harus sudah siap. Kemudian yang kedua, jihadul akli, jihad intelektual. Berapa banyak orang-orang cerdas yang saat ini justru dia lebih menguasai teknologi, lebih menguasai ilmu pengetahuan, sehingga kita harus berjuang untuk
mengendalikan ilmu pengetahuan itu. Dengan apa? Dengan keimanan kita. Maka jihadun nafs wa jihadul aql, perpaduan menjadi mujahadah. Dan disitulah di bulan Ramadan, syahrul Ramadan huwa syahrul mujahadah. Bulan Ramadan merupakan bulan kita untuk bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah, baik secara jiwa kita, jasad kita, maupun harta kita. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Ar-ruju ilallahi azza wa jalla. Kita kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, pada saat kita berta'amul dengan Al-Quran, disitulah dibutuhkan yang disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Evaluasi. Sudah berapa lamakah kita duduk untuk membaca Al-Quran? Lebih lama kita membaca WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, atau kita membaca Al-Quran? Evaluasi diri kita. Kita tidak menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita. Lebih kita tenang, lebih kita banyak waktu yang kita luangkan untuk membaca hal-hal yang seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Dan ini akhirnya menjadikan otak kita menjadi otak-otak Yahudi, otak-otak Nasrani. Ini berbahaya. Maka dari itu, muhasabah, evaluasi di akhir Ramadan, kita harus jadikan evaluasi akhir ini sudah menjadi substansi bagaimana kita menggapai Ramadan di akhir ini, minal aidin wal faizin. Kita kembali yang disebut dengan aidin, dalam keadaan beriman kepada Allah, wal faizin, kemudian kita menang dari mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, setelah mujahadah, muhasabah, yang ketiga adalah muqarabah. Apa muqarabah? Dekatkan diri kita kepada Allah. Al-Quran solusi bagi seluruh problematika kehidupan kita. Jangan takut sama corona, jangan takut sama virus. Kalau kita yakin sama Allah, insya Allah kita sehat. Tapi kenapa terkadang kita takut yang berlebihan, kemudian kita tidak yakin kepada Allah? Bukankah Allah turunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa, penawar, obat. Jadikan Al-Quran sebagai solusi dalam persoalan problematika kehidupan kita. Ketika kita sakit, maka kembalilah. Bisa jadi kita harus dekat dengan Allah dengan cara tilawatil Quran. Karena apa? Syifa, menjadi penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah menjadi manusia yang selalu mujahadah, muhasabah, kemudian muqarabah, ingat janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan ketika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Maka jadikan diri kita dekat dengan Allah. Kenapa konsep muqarabah harus kita dekatkan diri dengan Allah? Caranya seperti apa? Dekatkan kita dengan Allah dengan cara qiyamul lail, dekatkan kita dengan Allah dengan cara tilawatil Quran, dekatkan kita dengan Allah dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Itu cara-cara yang kita dekat dengan Allah. Dan juga yang paling penting adalah dekatkan kita dengan Allah dengan cara kita menerapkan aturan-aturan Allah. Tatbiqus syariah dalam kehidupan kita. Nilai-nilai keislaman itu harus kita terapkan. Kejujuran, kedisiplinan, rajin ibadah, itu mulai dari kita tidur sampai kita bangun lagi. Terapkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita dekat dengan Allah, Allah janji kepada kita, ujibu da'watad da'i idza da'an,
Aku akan kabulkan permohonan hambaku yang meminta kepadaku. Insya Allah ketika kita khatmil Quran, kemudian kita membaca doa setelah khataman Quran, Allah akan kabulkan permohonan kita. Kenapa menggunakan fi'il mudhari ujibu? Karena di situ ada yang namanya proses. Bisa jadi Allah kabulkan saat itu. Bisa jadi Allah kabulkan tahun depan. Bisa jadi Allah kabulkan kalau tidak di dunia tapi di akhirat. Tapi itu janji Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yakinilah Allah ketika berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika kita berdoa harus konsep keyakinan kepada Allah harus kita kuatkan. Allah akan kabulkan permohonan kita. Apapun persoalan kita, Allah akan kabulkan. Syaratnya ada dua. Yang pertama, falyastajibuli, maka penuhi panggilan-panggilan. Jamaah salat sunat tarawih yang berbahagia, para mu'takifin wa mu'takifat rahimakumullah. Allah memanggil kita banyak panggilan. Yang pertama panggilan Allah dalam bentuk komunikasi antara kita dengan Allah, salat. Yang kedua Allah panggil kita di dunia dalam bentuk yang disebut dengan jihad. Itu panggilan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, bagaimana perjuangan Rasulullah sampai darah bercucuran, panggilan Allah dengan jihad. Yang ketiga, Allah panggil kita setelah panggilan di dunia, maka nanti Allah panggil kita ketika kita istirahat dari alam dunia. Panggilan akhir. Apakah kita langsung mau dipanggil akhirat? Kira-kira bapak-bapak sanggup langsung dipanggil akhirat? Enggak proses di dunia dulu? Pilih yang mana? Panggilan dunia dulu atau panggilan akhirat langsung? Kira-kira jawabannya adalah panggilan dunia dulu. Berarti falyastajibuli, penuhi panggilan Allah. Salat lakukan. Jangan sekali-kali kita mengatakan nanti saja. Bisa jadi pas kita katakan nanti saja, Allah langsung panggil kita ke alam akhirat. Berapa banyak orang mengatakan nanti kalau saya sudah tua saya akan bertaubat, ternyata belum sampai tua Allah sudah panggil. Maka dari itu kesempatan bagi kita di akhir Ramadan, yuk sama-sama falyastajibuli, penuhi panggilan-panggilan Allah. Kemudian waliyu'minu bi, yang kedua syaratnya kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah adalah beriman secara totalitas kepada Allah. Jangan sampai sandarkan diri kita kepada selain Allah. Apapun problematika kehidupan kita, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, maka bergantunglah kepada Allah. Waliyu'minu bi, kata Allah. Supaya apa? La'allahum yarsyudun. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah konsep di mana kita harus muqarabatun nafs. Mudah-mudahan di malam 27 ini Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang Allah jadikan arruju ilallah azza wa jalla, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.